Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Dr. Rasimin SPD MPD beserta Dr. Maslihah Umami SPD IMA. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena beliau kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Iklima Nining Naila, unit kerja SMP Negeri 5 Salatiga. Kemudian mohon izin juga untuk share screen, kami akan menjelaskan tentang modul ajar yang telah kami susun. Di sini kami membuat modul ajar, saya presentasikan dari atas G, mohon izin. Untuk sekolahnya SMP Negeri 5 Salatiga, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Temanya tema bab 2 yaitu lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Untuk materinya secara spesifik adalah pertemuan yang kedua yaitu menganalisis perbedaan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian model atau metode pembelajaran yang kami gunakan untuk modelnya adalah problem based learning. Kemudian metodenya adalah pembelajaran game ranking 1 seperti yang ada di TV-TV nasional yang pernah ditayangkan dulu. Untuk kegiatan inti kami menggunakan sintak problem based learning di mana ada orientasi, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan karya, serta menganalisis dan evaluasi. Mengevaluasinya dengan cara memberikan game ranking 1 yang dipandu oleh guru. Dengan langkah-langkahnya adalah peserta didik diminta menuliskan tulisan benar atau salah, benar di sisi sebelah sini dan salah di sisi sebaliknya. Kemudian guru akan memberikan pernyataan di mana ketika sudah selesai peserta didik diminta untuk memberikan jawaban dengan mengangkat kertas yang mereka bawa sesuai dengan jawaban yang mereka anggap benar. Nah, peserta didik yang menjawab dengan tepat tetap bertahan di kursi duduknya, sedangkan yang jawabannya tidak tepat maka dipersilahkan untuk menuju ke kelas di ujung belakang dan nanti akan menyisakan hanya satu peserta didik saja. Baik, saya pikir cukup. Oh iya. Bu Iklima, silakan. Saudara telah memanfaatkan waktu dengan baik untuk mempresentasikan modul ajarnya. Saya akan bertanya terlebih dahulu sebelum Bu Maslihah, Bu Mami. Mbak Iklima. Ya, Pak. Saudara tahu tentang teori-teori belajar, toh? Insya Allah, Pak. Teori belajar apa yang dikuasai? Sebenarnya saya lebih suka behavioristik, tapi untuk modul ajar ini saya lebih setuju penggunaan yang humanistik, Pak. Kenapa? Karena dalam behavioristik itu bagi saya lebih menekankan pada hasil, bukan proses. Sedangkan yang saya butuhkan adalah prosesnya. Jadi peserta didik saya harapkan tidak hanya dalam aspek kognitifnya saja atau tidak hanya dalam perilaku akhirnya saja, tapi prosesnya juga penting. Jadi kognitif dan afektifnya pun harus tumbuh atau harus muncul. Kemudian di dalamnya peserta didik kan ada kerjasama dalam kelompok itu. Jadi saya harapkan ada rasa saling menghargai. Kemudian selain itu juga yang diketahui peserta didik dalam Al-Alim, Al-Khabir, dan seterusnya itu dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, Pak. Jadi lebih ke humanistik. Yang penting saudara paham saja bagaimana teori belajar yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan dilakukan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah apakah saudara sudah mencantumkan rumusan tujuan pembelajaran? Sudah, Pak. Dari mana ya saudara menyusun tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran saya peroleh dari CP yang di breakdown, Pak. Jadi di sana di dalam kurikulum Merdeka itu disediakan CP, kemudian di dalam CP itu bisa di breakdown menjadi kompetensinya apa, kemudian kontennya apa. Nah, dari situ saya bisa meraih yang namanya tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian bagaimana Anda di dalam
melakukan penyusunan terhadap alur tujuan pembelajarannya. Nah, alur tujuan pembelajarannya, dalam satu tujuan pembelajaran itu saya ini Pak, alur tujuan pembelajaran hampir seperti indikator. Jadi ketika saya ingin menganalisis itu sebelumnya ada beberapa proses dulu. Jadi pertama siswa perlu mengenal dulu atau mungkin perlu menyebutkan Asmaul Husna yang 4 tadi itu artinya apa saja. Kemudian setelah itu menjelaskan arti dari 4 Asmaul Husna itu. Kemudian tahapan yang terakhir baru menganalisis. Seperti itu Pak. Oke. Apakah saudara sudah menggunakan pendekatan TPATK di dalam menyusun modul ajar ini? Alhamdulillah sudah Pak. Di mana? Di bagian mana? Di bagian yang video pembelajaran saya gunakan tadi, kemudian yang siswa juga saya serahi untuk membuat laporan atau mungkin membuat desain dalam Canva tadi Pak. Oke. Kemudian bagaimana Anda dalam merancang modul project P5 PPRA ketika melihat dari profil pelajar Pancasila yang saudara tuangkan di dalam modul Anda? Untuk modul saya, untuk modul ajar saya tadi ada gotong royong. Pertama iman, kemudian akhlak mulia, gotong royong, dan bernalar kritis. Nah itu kami lihat atau kami ukur dengan kegiatan pembelajarannya. Dalam kegiatan pembelajaran itu siswa harus sudah menerapkan tadi iman itu harus muncul, kemudian gotong royong saat berdiskusi, kemudian bernalar kritis itu saya terapkan saat ini Pak. Ada ranking 1 itu kan mereka menjawab dengan diri mereka sendiri, jadi harus kritis mendengarkan pertanyaan saya, harus bisa menjawab sesuai dengan apa yang mereka kuasai. Kemudian kalau untuk yang di sekolah, kebetulan kemarin saya ditunjuk jadi koordinator, tapi yang tahun kemarin jadi ada sedikit gambaran, tapi mungkin Bapak tidak berkenan untuk tahu ya, berarti tidak saya sampaikan. Itu yang saya tanyakan, nggak boleh. Oh gitu. Iya dong. Oke, mohon izin. Nanti kalau ya. tidak jelas saya parani nang SMP 5. Oke, mohon izin Bu Umami dan Pak Rasimi. Ya. Untuk Ya, yang monggo. untuk yang tahun kemarin itu di sekolah kami menerapkan 4 tema. Jadi saya ditunjuk untuk yang tema ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sintaknya yang akan diterapkan seperti apa? Kalau terkait dengan bisa dikatakan tentang elemen Bhinneka Tunggal Ika ya tadi ya? Iya, Bapak. Sintaknya gimana? Boleh Gimana saya Mbak? izin share screen Bapak? Harus. Oh iya. Tanya, oke. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya, ini yang saya maksudkan. Gitu. Saya pikir itu dari saya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Matihatul Umami untuk memberikan penajaman kembali. Silakan. Termasuk diantaranya adalah kemampuan baca tulis Al-Quran, walaupun sudah tahu waktu kompre dulu ya Bu ya. Ini cukup jelas. Iya, baik. Terima kasih Pak Ras untuk waktunya. Baik Mbak Iklimah ya. Iya, oke. Langsung membaca Al-Quran ya. Saya bukakan dulu. Sudah bisa dilihat? Iya, sudah. Oke. Oke, baik. Dibaca saja yang poin 3 Mbak ini. Sebentar ini saya. Ya, oke. Dibaca saja yang poin 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun wa shidadun la ya'sunallah
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Baik, Mbak Iklimah. Gitu. Coba ya langsung ke tulisnya ya. Sekarang sediakan satu kertas. Alat tulis disediakan dulu. Sudah? Gitu. Sampun. Iya. Nah, sekarang tulis 4 ayat surat Ad-Duha. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya. Nggih, urut nggih Bu nggih. Iya dong, harus urut ya. Mohon izin nggih Bu. Iya. Sampun Bu. Saya tunjukkan. Oke, baik. Ya, ditunjukkan Mbak dari situ ya. Ya, oke, ya. Ya, cukup. Baik, Mbak Iklimah. Untuk closing ini tampaknya harus membaca terakhir ya, ayat surat Al-Imran ayat 190 ya. Silahkan. Ya, poin 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahu azim. Ya, baik. Oke, cukup ya. Ya. Oke, silakan. Oke. Saya kembalikan ke Pak Ras. Oke, silakan bisa diakhiri Mbak Iklimah. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, sudah bersedia menguji saya dengan segala keterbatasan saya, kepada Ibu Dr. Maslihatul Umami SPD IMA beserta Bapak Dr. Rasimin SPD MPD. Demikian yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Silakan bisa meninggalkan forum ini.